Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ibnu Sina Padang. Jumpa lagi bersama saya Dr. Atika Nurul Ilmi dalam acara Hospital Podcast, sebuah program rutin seputar kesehatan yang diadakan oleh Ibnu Sina Padang, karena kesehatan Anda prioritas kami. Sahabat Ibnu Sina Padang, pagi ini kita akan mengangkat topik seputar kanker tulang. Nah, pembahasan minggu ini tidak akan kalah menarik dengan minggu lalu. Dan tentunya kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter spesialis ortopedi yang namanya sudah tidak asing lagi di Kota Padang, bahkan di Sumatera Barat. Poli beliau kita temukan sangat ramai sekali antrian dari waktu ke waktu. Siapa lagi kalau bukan Dr. Almu Muhammad, spesialis ortopedi, konsultan onkologi ortopedi. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini dok pagi ini? Alhamdulillah, agak sedikit nervous. Iya dok ya, kita senang banget nih dok mampir ke podcast kita. Terima kasih banyak ya dok ya, udah sempat mampir dan mau sharing nih nanti seputar kanker tulang. Alhamdulillah, semoga bisa berlaku. Amin, amin. Iya dok, ini sudah sangat dinanti nih dok topik seputar kanker tulang ini. Sahabat Ibnu Sina, kali ini kita mau membahas topik mengenai kanker tulang. Nah sebelumnya kita mau bertanya dulu nih dok, seputar ilmu yang Dr. Almu kuasai, yaitu bagian ortopedi. Ortopedi ini spesialisasinya khusus menangani kasus-kasus seperti apa ya dok? Baik, Dr. Tika. Jadi ortopedi itu adalah ilmu tentang kelainan pada muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu arti katanya otot dan tulang. Jadi pasien-pasien dengan keluhan di seputaran tungkai, ekstremitas atas, bawah, dan berupa kelainan jaringan lunak ataupun kelainan tulang bisa dibawa ke bagian ortopedi. Oke, jadi ortopedi ini fokus membahas neuromuskuloskeletal tadi ya Pak, otot, jaringan, dan tulang. Kemudian untuk kasus yang paling banyak nih dok, apa nih yang sering ditemui dok di ortopedi? Ya. Kita ortopedi itu ditambah ya kalau untuk di Indonesia gelarnya ortopedi dan traumatologi. Jadi sebagian besar itu mengerjakan trauma-trauma pada tulang. Yang paling banyak itu yang kita temui. Cuma ke depan itu karena angka harapan hidup lebih tinggi, tentu kita akan lebih sering menemukan kasus-kasus degeneratif, kasus-kasus karena proses penuaan. Jadi akan ada masalah di pinggang, di lutut, itu yang lebih dominan juga. Ya, karena semakin tinggi juga ya Pak ya angka harapan hidup ya Pak ya, semakin banyak lansia dari waktu ke waktu. Sementara Pak untuk kasus kanker ini sendiri Pak, bagaimana nih Pak angka kejadiannya kanker tulang? Apa memang semakin banyak atau bagaimana nih Pak? Ada dua hal, dua sisi mata uang. Okay. Di satu sisi hal yang baik. Hal yang baik adalah angka kejadian dari kanker tulang itu hanya 0,2 per 1000 penduduk. Jadi sedikit sekali, paling atau 2 per 1000 paling di dunia ya, angka secara demografi. Artinya akan sangat sedikit orang menderita atau mendapat penyakit seperti ini, kanker tulang dan sejenisnya. Cuma ada sisi mata uang yang lain. Apabila saudara kita atau siapa aja yang menderita penyakit ini, itu prognosisnya kemungkinannya cukup kurang bagus atau jelek. Oke. Kalau untuk kanker tulang ini sendiri Pak, kalau di Kota Padang ini bagaimana menurut Bapak Pak? Apa memang kasusnya ini memang sering kita temui atau sama seperti demografi tadi Pak? Masih jarang kasusnya? Hampir sama. Jadi tidak banyak kasusnya. Cuma yang datang ke kita itu seperti biasa di Indonesia ya, secara umum datang itu sudah dalam keadaan terlambat, delay. Jadi kalau kita menemukan kasus dalam keadaan delay atau terlambat, itu prognosis atau angka kesembuhannya itu akan lebih buruk bila dibandingkan kalau kita menemukan kasusnya di saat dini awal. Jadi baru-baru mulai kita temukan kasus, kita bisa berikan treatment yang maksimal. Jadi walaupun kasusnya sedikit, tidak banyak, akan tetapi andai kata kita terlambat, nah itu efeknya bisa tidak sebaik jika kita tahu dari awal ya dok ya. Mungkin itu pentingnya sahabat Ibnu Sina kita dengarkan mengenai topik mengenai kanker tulang pagi ini. Ini sangat menarik ini dok, karena banyak sekali nih pertanyaan di media sosial kita juga nih dok yang pingin tahu seputar kanker tulang. Mungkin dok kita mau fokus ke kanker tulangnya ini dok. Beberapa pasien atau keluarga gitu dok masih sering bertanya, apa sih itu bedanya tumor dengan kanker dok? Nah kadang masih bingung ini kan dok. Apa beda tumor sama kanker? Ya
kalau dalam istilah medis kita bilang semua pembengkakan yang tidak normal itu tumor, ya tumor. Jadi tumor ini punya perangai. Ya, ada perangainya yang jinak. Jinak itu artinya dia tidak menyebar ke tempat lain, tidak punya kemampuan menyebar ke tempat lain. Kalau dia berperangai ganas, itu dia punya kemampuan menyebar ke organ lain. Nah, tumor-tumor yang berperangai ganas ini itu yang kita sebut dengan kanker. Kalau dia mengenai tulang, itu disebut dengan kanker tulang. Begitu dokter Tika. Iya dok. Jadi sahabat Ibnu Sina, kanker tulang ini tumor yang sifatnya ganas dan lokasinya di tulang, ya dok ya. Selanjutnya dok, untuk penyebab dari kanker tulang ini apa ya dok? Kenapa bisa sampai terjadi gitu dok? Sebelum kita sampai pada penyebab, kita mesti tahu dulu bahwasanya kanker tulang itu dibagi dua. Oke. Ya, dibagi dua. Ada yang kanker tulang primer dan ada yang kanker tulang sekunder. Kanker tulang primer itu adalah keadaan di mana tulang itu sendiri yang berubah selnya menjadi sel kanker. Ya, itu contohnya ada istilahnya osteosarkoma, ada Ewing sarkoma, ada kondrosarkoma. Jadi osteosarkoma sel tulang keras itu berubah jadi sel ganas. Jadi ganas ya dok ya. Kalau kondrosarkoma sel tulang rawan yang berubah jadi sel ganas. Nah, itu kasus tumor tulang primer. Kalau kasus tumor tulang sekunder itu maksudnya adalah tulang menjadi tempat tumbuhnya sel kanker dari organ lain. Contoh, ada seorang pasien dengan kanker payudara dalam pengobatan atau tidak dalam pengobatan, karena dia kanker payudara, perangainya ganas, dia bisa menyebar ke organ lain. Salah satunya tulang menjadi tempat penyebarannya. Jadi pada kasus seperti ini disebut dengan kanker tulang sekunder. Jadi yang tumbuh di tulangnya adalah sel kanker payudara, bukan sel kanker tulang. Bisa juga tumbuh dari kanker paru, bisa juga tumbuh dari kanker tiroid dan jenis kanker lain. Itu kira-kira. Oke ya. Jadi dia bisa menyebar nih ya dok ya. Bisa menyebar ke tulang walaupun sumbernya dari tumor yang lain sebelumnya. Oke. Kalau untuk gejalanya apa nih dok untuk kanker tulang sendiri? Gejala utama dari kanker tulang itu dua aja. Dua aja. Apa itu? Nyeri atau bengkak. Bengkak. Mana yang duluan? Bisa aja seperti telur dengan ayam. Mana yang duluan telur atau ayam? Bisa. Jadi bisa nyeri, bisa bengkak. Kadang-kadang pada fase awal itu pasien merasakan nyeri. Apa bedanya dengan nyeri biasa? Apa dengan biasa nyeri-nyeri pegel-pegel? Biasanya nyerinya itu lebih tumpul, lebih konstan, dan tidak mempan dengan obat nyeri biasa. Tidak mempan dengan obat nyeri biasa. Tambahan lagi, biasanya nyeri itu malam hari. Malam ya dok ya? Sudah istirahat sakitnya minta ampun. Ya, itu nyeri. Yang kedua, gejala itu benjolan. Nah, benjolan. Jadi pada daerah lokasi tulang yang terkena kanker tulang itu akan tumbuh benjolan. Kalau dia suatu kanker tulang, benjolannya itu biasanya cepat membesar. Cepat membesar. Cepat membesar ya. Cepat membesar. Beda dengan tumor tulang yang jinak, dia akan lambat membesar. Oke. Menarik sahabat Ibnu Sina, ternyata ada dua gejala utama dari kanker tulang, yaitu nyeri dan adanya benjolan tadi. Nah, boleh nih sahabat Ibnu Sina dicek nih di fisiknya masing-masing apa sudah mulai ada nih tanda-tanda ke situ. Kalau ada langsung temui dokter Almu ya, Dok ya. Oke. Dok, mungkin kita mau tanya lebih lanjut nih, Dok. Ada nggak sih, Dok, faktor risiko yang menyebabkan kejadian kanker tulang ini, Dok? Yang membuat dia lebih mungkin nih, Dok, menjadi kanker gitu. Kalau untuk kanker tulang primer, faktor risikonya tentu faktor genetik. Iya. Jadi kalau ada riwayat keluarga, misalnya bapak, ibu, atau paman yang menderita kanker jenis apapun, nah itu merupakan suatu risiko secara genetik akan diturunkan. Ya. Lalu faktor risiko lain ada bisa disebabkan oleh terpapar radiasi. Radiasi. Jadi mungkin sengaja atau tidak sengaja terpapar radiasi. Yang lainnya kelainan kromosom itu sangat jarang. Biasanya dua itu yang faktor risiko. Faktor risiko yang paling sering ya, Dok ya, terjadi. Oke. Dok, mungkin lebih lanjut kita ingin tahu nih, Dok, bagaimana kanker itu bisa terbentuk ya, Dok, kanker tulang ini. Bagaimana prosesnya, Dok, sampai dia terbentuk menjadi kanker? Jadi dalam sistem tubuh kita, Masya Allah, Allah sudah buatkan sistem yang sedemikian apik, sedemikian rumit, sehingga sel itu tanpa kita sadari melakukan regenerasi, melakukan perubahan teratur. Itulah yang diatur oleh sistem di otak kita, sehingga semua sel itu berjalan alamiah, otonom.
tanpa kita pikirkan. Pada kasus-kasus tertentu, ada sel-sel yang di luar dari instruksi. Ya, jadi pada kasus kanker tulang, ada sel di tulang itu yang tidak patuh dengan instruksi dari otak. Dia melenceng ya, Dok, dia melenceng, dia membelah sesuai kemauan dia sendiri. Nah, itu tuh dipicu oleh kelainan-kelainan yang terjadi di DNA atau kromosom. Nah, itulah yang menyebabkan suatu sel tulang keras atau tulang rawan berubah menjadi sel kanker tulang. Dia membelah diri sendiri tanpa ada koneksi dengan superkomputer di otak. Ya udah, dia tumbuh terus tanpa kontrol. Itu lama-lama membesar dan merusak struktur tulang yang ada. Oke, jadi dia melenceng nih ya, Dok, ya, dari sistem yang sudah ada tadi. Masya Allah ya, sahabat Ibnu Sina, luar biasa sebenarnya Tuhan telah menciptakan bagaimana proses di dalam tubuh kita. Betul sekali. Dan proses dia menjadi ganas ini ternyata juga sudah ada nih bagaimana tahapan-tahapannya. Oke, Dok, mungkin Dok untuk kanker tulang ini sendiri, bagaimana sih dokter sebagai seorang spesialis ortopedi mendiagnosis, oh ini sudah jatuh loh ke kanker tulang gitu, Dok? Bagaimana, Dok? Suatu kasus kita diagnosis sebagai suatu kanker tulang itu membutuhkan proses yang panjang. Jadi tidak simpel. Jadi ceritanya bisa panjang kali lebar. Kalau nambah lagi bisa panjang kali lebar kali tinggi. Jadi pertama pasien datang, kita lakukan tanya jawab ya, tanya jawab yang detail tentang keadaan nyerinya, pembengkakannya, lalu riwayat keluarga, riwayat kebiasaan yang menjurus mengarah pada permasalahan di ekstremitasnya yang bengkak atau nyeri ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik spesifik pada daerah yang bengkak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, mulai dari pemeriksaan darah rutin. Kita melihat panel-panel yang spesifik, misalnya peninggian alkali fosfatase, peninggian laju endap darah, lalu bisa kita periksa juga laktat dehidrogenase serum. Lalu kita masuk ke pemeriksaan X-ray ya, Dok? Biasanya dari pemeriksaan X-ray sederhana kita bisa melihat perubahan dari matrik dari tulang. Untuk tindakan lebih lanjut, kita perlu melakukan pemeriksaan MRI untuk melihat keterlibatan struktur pembuluh darah dan jaringan lunak, soft tissue extension. Setelah lengkap pemeriksaan non kontak dengan pasien seperti itu, lalu kita lakukan pemeriksaan biopsi. Kita lakukan pengambilan sampel jaringan dan gabungan dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang X-ray, dan biopsi oleh patologis. Kita diskusikan dalam multidisiplin sesi. Jadi sesi multidisiplin antara patolog, radiolog, dan kita klinisi dalam clinical pathological conference. Kita konferensikan, rembukan, barulah kita bisa mendiagnosis. Jadi panjang ya, Dok ya. Masya Allah, sahabat Ibnu Sina, ternyata begitu kompleks ya, Dok ya, untuk penanganan mendiagnosis suatu kanker tulang. Kita memerlukan pemeriksaan darah rutin sampai pemeriksaan X-ray, ronsen tadi seperti kata Dokter Almu, hingga biopsi dan juga sampai diskusi multidisiplin ya, Dok ya. Oke, Dok, mengingat begitu kompleksnya untuk mendiagnosis satu kanker tulang nih, Dok, berarti penanganannya juga tidak kalah kompleks ya, Dok ya. Bagaimana nih, Dok, untuk penanganan kanker tulang ini? Setelah melewati multidisiplin diskusi tadi, kita sepakat, kita bersepakat mendiagnosis dengan misalnya osteosarkoma. Jadi artinya dari pengalaman masing-masing ahli sepakat kita mendiagnosisnya. Kenapa kita mesti multidisiplin approach? Jadi rame-rame, gotong royong, kan? Iya, bersama-sama. Karena dari klinis, dari radiologis atau dari patologis sendiri, kanker tulang itu mirip-mirip. Mirip ya, Dok ya, tampilannya. Jadi kalau tidak kita rembukan benar-benar, itu bisa salah diagnosis. Salah diagnosis akan salah treatment. Itu satu. Jadi kita setelah rembuk minimal bertiga ya. Bertiga ya, Dok. Setelah terdiagnosis, biasanya kita lakukan terapi. Yang paling sering itu kita lakukan neoadjuvan kemoterapi. Biasanya kita kemoterapi awal, tujuannya untuk memperkecil ukuran tumor, lalu mempertegas batasnya. Penelitian membuktikan bahwasannya pasien-pasien yang kita lakukan neoadjuvan kemoterapi itu prognosisnya lebih bagus. Jadi angka harapan hidup itu bagus dibanding pasien yang langsung kita lakukan operasi. Jadi kita adjuvan kemo dulu. Setelah selesai adjuvan kemoterapi, kita lakukan operasi. Operasinya ada dua.
Apa tuh dok? Dua macam operasinya. Limb salvage surgery. Oke, limb salvage Limb ablasi. atau limb ablasi. Ya, limb salvage surgery maksudnya operasi penyelamatan tungkai. Pada mungkin era 80-an, setiap pasien yang datang itu akan udah dipanis deh, pasti amputasi. Ya, Langsung di ablasi, judgment gitu ya dok ya. Iya. Di era sekarang 10 tahun terakhir kita udah berusaha untuk menyelamatkan tungkainya. Jadi setelah neoadjuvant kemoterapi kita nilai dengan MRI apakah pembuluh darahnya terlibat atau enggak. Kalau pembuluh darahnya masih free, bebas dari tumor, insya Allah kita bisa lakukan limb salvage surgery. Kita angkat tumornya, kita selamatkan tungkainya, lalu kita rekonstruksi. Rekonstruksi dengan apa? Dengan apa instrumentasi kita yang punya. Ya tergantung keadaan juga. Pasien-pasien tertentu yang mungkin sanggup untuk mendapatkan implantasi yang bagus, bisa berfungsi kembali dengan megaprostesis, jalan lagi. Bisa dimaksimalkan lagi ya dok ya, fungsi fisiknya. Nah, pada pasien-pasien tertentu mungkin akan kita lakukan. Itu di RC sendiri kita udah beberapa kali kita lakukan limb salvage surgery di sini. Wah, alhamdulillah di kita sudah ada ya dok ya. Sudah lengkap ini kita. Ya sahabat Ibnu Sina, bila ada keluhan seperti yang diceritakan oleh Dokter Almu, penanganannya sudah ada di rumah sakit kita ternyata ya dok ya. Insya Allah bisa berkonsultasi langsung nih dengan Bapak Dokter Almu. Oke, Bapak sebenarnya menarik sekali nih Pak pembahasan mengenai kanker tulang. Dan saya yakin di rumah sahabat Ibnu Sina juga masih banyak pertanyaan. Namun memang karena keterbatasan waktu, mungkin sampai di sini dulu untuk diskusi kita seputar kanker tulang. Terima kasih banyak Pak sharingnya. Ini pencerahan yang luar biasa ini Pak. Semoga lain waktu mau mampir lagi ya Pak ya ke Hospital Podcast. Iya, sahabat Ibnu Sina, mungkin demikian untuk sesi mengenai kanker tulang pada pagi ini. Dan kita mau mengingatkan untuk sahabat semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita Ibnu Sina Padang. Dan juga di 50 tahun narasi Ibnu Sina Padang kita sudah menyediakan berbagai macam digital platform. Di antaranya kita punya website, silahkan dikunjungi www.rsiibnusinapadang.com. Kemudian juga ada Instagram kita, yuk mampir ke Instagram @rsi_ibnusina.padang. Dan juga bisa kontak kita via WA di 0858 0526 0382. Bapak Ibu sahabat Ibnu Sina Padang, demikian program kita hari ini. Saya Dr. Atika Nurul Ilmi dan Dr. Almu, kita pamit undur diri. Terima kasih kepada sahabat Ibnu Sina. Tetap bersama kami karena kesehatan Anda prioritas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.